Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan. Hai kamu introvert yang sama banget dengan aku yang dulu banget. Pasti kebingungan tiba-tiba kamu orang yang biasanya pendiam harus banyak ngomong ketika interview. Tapi balik lagi, ini channel personality development yang bakal bantuin kamu untuk terbebas dari rasa introvert agar bisa lolos di interview kerja. Langsung ada 3 tips yang kamu harus lakukan untuk kamu si introvert. Yang pertama, dimulai dari yang tidak disukai HRD dulu ya teman-teman ya, dimana HRD tidak suka jawaban singkat dan pendek. Nah, jadi teman-teman, HRD itu selalu menilai bahwa kandidat yang menjawab pendek pertanyaannya mereka dan singkat itu tuh tanda orang tidak kooperatif. Dan HRD takut banget nih ngelolosin kandidat yang jawabannya singkat alias pendek dengan karakter begini di pekerjaan kedepannya, karena ditakutkan mereka tidak bisa diajak kerjasama dan akan kesulitan gitu ya komunikasi dengan rekan kerjanya, terutama atasannya. Tentunya akan menghambat dong pencapaian target kerja atau KPI. Nah, maka latih kamu untuk bisa bercerita dan berikan contoh. Contohnya, HRD itu nanya apa kelebihan kamu, maka jawabannya jangan cuman saya pekerja keras pak, saya detail oriented pak, saya kelebihannya mudah beradaptasi pak. Jangan, maka sampaikan dalam satu paragraf penuh dan kalimat pelengkap, atau kamu bisa gunakan metode B. Contohnya begini, kamu jangan bilang cuman bisa pekerja keras ya. Baik pak, kelebihan saya adalah, atau enggak kamu sebut nama si HRD-nya. Baik Pak Dedi, kelebihan saya adalah pekerja keras. Ini dibuktikan saat kuliah saya sambil bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan bekerja keras, saya percaya saya akan terlatih mampu mengemban setiap beban atau target-target kerja ke depannya. Atau yang kedua, saya mudah beradaptasi pak. Ini dibuktikan dengan saya mengikuti banyak organisasi. Contohnya adalah Karya Ilmiah Remaja, organisasi OSIS, organisasi pramuka, dan lain-lain. Jadi pastikan kamu berikan satu kalimat penuh dan juga contohnya di dalamnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan singkat-singkat lagi ya ngejawab pertanyaan HRD-nya ya. Nah, untuk lengkapnya bagaimana cara menjawab agar kamu tidak terkesan introvert, aku juga udah bikinin satu video khusus dari awal sampai akhir 10 daftar pertanyaan. Kamu bisa contek linknya di atas ya. Oke, tips yang kedua, HRD itu mudah terkesan banget dengan kandidat pada kesan pertama yang antusias. Introvert itu dikenal badannya lemes, tone-nya nggak semangat, matanya nggak selalu eye contact. Maka itulah yang harus kita lakukan perubahan, karena HRD sudah berkesan kamu ya gak sih ngelamar kerja gitu ya di dalam hati mereka, karena udah ngelihat postur tubuh kamu yang udah gak semangat itu. Maka kamu harus yang namanya semangat gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun kepribadian kamu, HRD itu udah terlanjur memiliki mindset bahwa orang yang memiliki banyak senyum memiliki good attitude. Kalau sudah good attitude, itu akan dipercaya di pekerjaan, tidak akan reseh teman-teman nantinya, alias tidak bikin gaduh atau onar di pekerjaan. Lakukan hal di bawah ini agar kamu tuh mendapat kesan baik HRD di awal. Jadi yang pertama, kamu harus smiling voice. Kalau ngomong itu wajib kak sama senyum. Jangan sampai ngomongnya itu ya cuman dengan rata flat gitu yang baik bapak ibu selamat pagi. Aduh kayak gitu mah nggak bikin greget gitu ya. Kayak gini teman-teman. Jangan lupa smiling voice, senyum kalau ketemu HRD, sumringah wajahnya meskipun muka kamu kayak saya mungkin ya kalau diem tuh marah. Kalau diem tuh dikira orang marah gitu ya. Saya tuh kayak gitu, kalau diem tuh dikira orang marah padahal saya orangnya humoris. Nah, tetap teman-teman wajib senyum. Kalau ngomong tuh harus benar-benar senyum ya. Baik Pak Haris, terima kasih untuk kesempatan interviewnya hari ini sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak. Dan izinkan saya memperkenalkan diri Pak Haris. Nama saya adalah Dedi Setiawan. Pak Haris bisa panggil saya dengan Dedi. Usia saat ini adalah 21 tahun, lulusan SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah. Saya lulusan dari IPA Pak, dan juga saya adalah seorang fresh graduate dan domisili saat ini adalah di Bogor, Jawa Barat.
Beruntung sekali Pak, meskipun saya tidak aktif di organisasi karena saya dituntut untuk bisa membantu orang tua saya di rumah karena kondisi ekonomi yang memaksa saya untuk lebih fokus kepada pekerjaan di rumah, sehingga saya lebih memilih untuk bisa membantu orang tua saya. Latihan eye contact, tatapan bisnis. Kamu wajib melakukan tatapan bisnis. Ya lihatlah ya alisnya atau jidatnya atau rambutnya. Setidaknya jangan menunduk. Dan lakukan juga suara dinaikkan sedikit dari biasanya. Kamu harus latihan di depan kaca. Kamu harus latihan ngobrol dengan suara yang lebih up sedikit, tone-nya lebih sedikit dibandingkan ngomong biasanya. Karena orang introvert biasanya kan ngomongnya itu diam lirih gitu ya. Jangan sampai begitu. Dan terakhir, gerakin tanganmu. Jangan sampai kamu cuman genggam tangan kamu di atas pangkuan kamu, tapi lakukan seperti ini. Ada gestur gerakan tangan, ada gestur gerakan tubuh kamu yang terlihat antusias dengan posisi yang tegap. Oke, get the point ya. Dan tips yang terakhir, jaga mental kamu. Berikan yang terbaik teman-teman, karena introvert ini mudah sekali kena mental pasca interview. Kamu pasti ngerasa tidak berharga atau turun semangatnya jika gagal interview. Merasa tidak layak karena ngerasa bahwa kamu gagal gitu teman-teman. Sehingga efeknya itu ditakutkan mempengaruhi interview selanjutnya. Maka sebelum interview berjalan, kamu wajib ucapin kalimat di bawah ini hingga 5 kali sambil tarik nafas, sambil melangkah ke ruang interview atau sebelum berangkat interview kerja atau interview online. Kita ikuti kalimat ini teman-teman ya. Tuhan, jika perusahaan ini nanti ke depannya membuat aku menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih dekat denganmu, mudahkanlah interviewnya, lancarkanlah dan terimalah aku untuk bekerja di sini. Namun sebaliknya, jika perusahaan ini justru membuatku ke depannya berantakan dalam hal apapun, termasuk semakin jauh darimu, maka lepaskan saja aku. Berantakin aja interviewku agar aku tidak diterima. Itu teman-teman, kalimat itu aku yakin banget buat kamu akan lebih rileks, buat lebih tidak terbebani, lebih membuat ikhlas, nothing tulus gitu ya. Karena percaya atau enggak teman-teman, terjadinya depresi atau nervous ini terjadi karena kamu nggak menyiapkan hal terburuk, sehingga fokusnya hanya agar terlihat sempurna. Maka siapkanlah hal terburuk, nothing tulus aja teman-teman, karena ini akan membantu kamu memberikan yang terbaik dalam hal apapun. Semoga bermanfaat 3 tips ini. Saya Dedi Setiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.